Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perkataan Kristus menunjukkan bahwa Ia memiliki kerinduan bagi umatnya untuk mengalami hidup berkelimpahan dan mencapai semua yang telah Ia rencanakan bagi mereka. Tahukah kita apa yang Yesus inginkan? Ia ingin membawa kita keluar dari tempat penghakiman, ketandusan dan kemandulan, ke tempat pemulihan, tempat penyediaan, tempat pengharapan dan kehidupan yang berkelimpahan. Pikiran yang salah berkata, lebih spiritual jika hidup yang kita jalani penuh dengan penderitaan daripada hidup dengan kelimpahan dan kekayaan. Jika demikian, mengapa Yesus harus berkata, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan? Allah rindu memulihkan warisan kita dan melayakkan kita untuk menjalani hidup yang diberkati. Ada banyak area dalam diri kita yang Ia mau pulihkan, dan beberapa di antaranya adalah: yang pertama, hati Bapa. Hati Bapa yang sesungguhnya menginginkan anaknya harus menjadi lebih baik, mengetahui lebih banyak, maju lebih jauh, namun dalam keterbatasan seorang bapa biologis, cara menerapkannya bisa saja salah dan menghasilkan luka di hati anak-anaknya. Tidak heran seseorang bisa bertumbuh besar dengan menyimpan luka bertahun-tahun lamanya. Akibatnya, cara ia memandang dan mengenal Bapa di surga juga salah total. Karena itu, Tuhan datang untuk memulihkan anak-anaknya yang mengalami kehilangan akan hati Bapa dan menempatkan mereka ke posisi yang semestinya, yaitu sebagai pewaris janji Allah. Yang kedua, memulihkan jiwa kita. Jiwa seringkali terpecah-pecah saat menghadapi pencobaan, trauma, kejatuhan dalam dosa, sehingga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Namun Tuhan hadir untuk memulihkan jiwa kita sehingga menjadi utuh kembali dan kita diberi kemampuan untuk menerima dan mengelola semua warisan surgawi secara tepat dan benar. Yang ketiga, Ia memulihkan kesehatan kita. Saat kita sakit payah, apakah yang muncul dalam pikiran kita? Bukankah kita menginginkan kesembuhan? Ini bukan harapan kosong, tetapi kepastian, karena Yesus sendiri memberikan nyawanya untuk melepaskan kita dari segala kutuk, yang salah satunya adalah kutuk sakit penyakit. Saat kita sakit, kita berhak mengklaim kesembuhan yang memang sudah menjadi milik kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang keempat, Ia memulihkan warisan kita. Warisan kita akan dipulihkan saat kita bergerak maju dalam kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan bukan saja memulihkan warisan anak-anaknya, tetapi Ia juga membawa kita ke dalam bagian yang lebih besar daripada yang kita miliki sebelumnya. Sehingga hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Karena itu saya berdoa, kiranya kita bukan menjadi ragu terhadap apa yang Tuhan janjikan, melainkan kita percaya. Amin.